Lajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Jumlah penderita demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun terus melonjak. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyiagakan 3 thermal scanner untuk mengantisipasi Human Metapneumovirus (HMPV). Jangan lewatkan mencoba lezatnya bakso ayam kuah kare di Pasar Badung. Jumlah penderita demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun melonjak. Hal ini disebabkan perubahan cuaca sehingga jentik nyamuk cepat berkembang. Data tahun 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bangli menyebutkan kasus DBD mencapai 181 kasus dan tahun 2024 melonjak menjadi 775 kasus atau hampir 6 kali lipat. RSUD Bangli saat ini siaga menangani lonjakan kasus DBD dengan menyiapkan petugas dan ruangan yang memadai untuk menampung pasien. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan terutama pada bulan Mei hingga April karena pada bulan tersebut terjadi peralihan cuaca. Pasti siap siaga. UGD kita 24 jam apabila ada kasus-kasus yang mengarah ke DB. Tentu teman-teman di UGD, tim medis di UGD beserta tim UGD secara keseluruhan pasti sudah mengantisipasi itu. Untuk mencegah agar DBD tidak merebak, masyarakat diminta memberantas sarang nyamuk dengan menerapkan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang berbagai barang yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyiagakan 3 thermal scanner untuk mengantisipasi Human Metapneumovirus (HMPV). 3 thermal scanner masing-masing terpasang di terminal kedatangan internasional dan 1 lagi di terminal kedatangan domestik. Peralatan ini nantinya akan mendeteksi suhu badan penumpang yang baru tiba di Bandara Ngurah Rai. Jika ditemukan indikasi mencurigakan, pihak bandara akan berkoordinasi dengan pihak karantina kesehatan pelabuhan. Sejauh ini tidak ditemukan kasus penyebaran HMPV. Kami sudah menyiapkan 3 thermal scanner, yaitu di 2 di internasional dan 1 di domestik. Tentunya juga kami siap berkoordinasi dengan BPKK dan tentunya kita sudah mempunyai SOP seperti itu. Apabila ada suspek, dan suspek akan dicek dulu, habis itu dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Dan ya kami himbau untuk jangan panik, tetap jaga kesehatan seperti itu. HMPV merebak di Cina dan terdeteksi sudah masuk ke Indonesia dan semuanya menjangkiti anak-anak. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat tidak panik karena HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis. Virus HMPV berbeda dengan virus COVID-19 dan gejalanya mirip dengan flu. Sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponnya dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Hujan lebat serta angin kencang masih melanda Kabupaten Karangasem. Guna mengantisipasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karangasem telah melakukan mitigasi di daerah-daerah rawan bencana. BPBD Karangasem mencatat lebih dari 20 kejadian pohon tumbang dan belasan banjir bandang yang terjadi sepanjang bulan Januari 2025. Untuk itu, BPBD Karangasem memantau sejumlah daerah rawan bencana.
Jika terjadi bencana pohon tumbang secara bersamaan di lebih dari 5 titik, BPBD akan menerjunkan tim reaksi cepat. Yang besar, alur-alur pelintas yang selama ini dipakai untuk jalan kendaraan lalu lintas setiap hari pada saat musim hujan, semua kemarin kami langsung ke lapangan di wilayah Tulamben sampai dengan Gianyar, semua dilalui oleh banjir bandang. Itu dampak dari hujan deras, intensitas lebat yang terjadi di hulu atau di Gunung Agung. Himbauan kami kepada masyarakat, terutama yang pertama, masyarakat yang ada beberapa yang tinggal di bantaran sungai. Jadi apabila terjadi hujan lebat, sebaiknya untuk mencari tempat yang lebih aman atau bergeser ke tempat-tempat aman dulu, ke rumah saudara dan sebagainya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, bagi yang melintas ke wilayah-wilayah pelintas, termasuk juga wilayah Seraya, apabila terjadi banjir bandang, sebaiknya dulu menunggu dengan sabar agar air itu surut baru melintas. BPBD Karangasem mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai termasuk sungai kering untuk waspada, dan BPBD menyarankan mencari lokasi yang aman karena jika terjadi hujan lebat lebih dari 2 hari berturut-turut berpotensi terjadi banjir bandang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Apa nih? Makanan. Kasus penggelapan mobil rental saat ini marak di Bali. Pengusaha didorong meningkatkan sistem keamanan. Setiap tahun, kasus penggelapan mobil rental mencapai 50 hingga 100 kasus di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Ketua Umum Rencar Indonesia, Reski Nuril Roma, mengungkapkan pelaku bagian dari jaringan terorganisir. Untuk mengurangi risiko, pengusaha rental diimbau memperkuat sistem manajemen dan seleksi pelanggan. Itu bisa lebih dari 50 sampai 100 kasus ya, gitu kan, per tahun itu yang mengalami para pengusaha rental, gitu kan, karena dilakukan di daerah-daerah yang berbeda yang ada di Indonesia. Di daerah mana Bang yang paling banyak kasus ditemui Bang? Paling banyak kasus yang ditemui itu di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada jaringan yang sudah terakomodir, gitu kan, atau yang dilakukan secara masif. Ada juga yang memang dia faktor ekonomi karena terdesak. Nah, dua hal ini ada yang berbeda, cuma yang sangat kita tekankan di sini untuk para orang yang sudah melakukan secara masif atau terencana dan sudah disengaja untuk melakukan penggelapan terhadap. Pelatihan khusus diberikan untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir kerugian. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.